My Sugar Daddy. Chapter 49, Keong Racun. Entah sedang sial atau bagaimana, sesampainya Rea di mall dia malah berpapasan dengan Nania yang datang bersama kedua temannya. Seketika kekesalan yang susah payah Rea lupakan kembali muncul di permukaan. Rasanya sungguh geram melihat Nania bisa tertawa lepas di saat hati Rea sedang sangat tersakiti setelah pertengkarannya dengan sang ayah di rumah. Kalau tak ingat dia sedang berada di tempat umum, Rea pasti sudah menjambak rambut Nania lalu menghajarnya sampai babak belur. Dia benar-benar sangat kesal sekarang. Ups, ada adik ipar di sini. Ucap Nania kaget saat tak sengaja berpapasan dengan Rea. Dia lalu memasang senyum semanis mungkin dengan tujuan ingin memprovokasinya. Biasalah, Nania ingin mencari korban. Hehe. Hati-hati dengan mulutmu, Nania. Aku tidak sudi dianggap sebagai adik ipar dari wanita tidak tahu malu sepertimu. Cuih, sahut Rea cetus sambil meludah ke samping. Aku takut sekali. Siapapun, tolong aku. Susan dan Tasya sama-sama terkikik lucu melihat Nania yang sedang berakting ketakutan setelah dimarahi oleh Rea. Sedangkan Nania sendiri, dia kembali tersenyum manis, yang mana membuat Rea menjadi semakin bertambah kesal. Aku sungguh tidak mengerti kenapa kakakku bisa sampai memilih gadis sakit jiwa sepertimu untuk dijadikan kekasih. Memalukan, ucap Rea dengan kasar menyebut Nania sebagai gadis gila. Dia menatapnya dengan angkuh sambil bersedekap tangan. Apa? Aku sakit jiwa, ucap Nania menirukan ejekan Rea. Adik iparku yang manis, seharusnya sebelum kau mengataiku seperti itu kau berkaca lebih dulu di rumahmu. Lihat dan perhatikan siapa di antara kita yang pantas disebut sebagai gadis gila. Kau atau aku? Dan girls, menurut kalian siapa yang cocok mendapat julukan sebagai gadis gila? Aku atau adik iparku yang cantik ini? Tentu saja dia jauh lebih cocok, Nania. Raut wajahnya menunjukkan kalau dia itu tidak bahagia dengan hidupnya. Cantik sih, tapi adik iparmu itu sangat membosankan. Benar tidak, Sya? Jawab Susan sembari menyenggol lengan Tasya. Yap, kau benar sekali, sahut Tasya. Teruntuk Nona Rea yang paling cantik, alasan kenapa kakakmu bisa jatuh cinta pada Nania adalah karena mata kakakmu sehat. Kakakmu tahu kalau Nania adalah gadis yang sempurna dalam segala bidang. Jadi wajar saja kalau kakakmu menjadikan Nania sebagai kekasihnya. Nania cantik, seksi, dan juga pintar. Sedangkan kau tidak memiliki itu semua kan? Makanya kau merasa iri lalu menyebut Nania sebagai gadis gila. Kalau iri itu bilang iri saja. Tidak perlu berlagak seolah kau adalah yang paling sempurna di dunia ini. Dasar keong racun. Apa kau bilang? Keong racun? Iya, keong racun. Kenapa? Apa perlu aku mengatakannya lewat pengeras suara supaya kau bisa mendengar dengan jelas? Kau, geram Rea sambil mengepalkan kedua tangannya. Dia lalu menatap sengit ke arah Nania yang sedang menertawakannya. Benar-benar ya anak satu ini. Melihat Rea yang menatapnya dengan begitu sengit membuat tawa Nania terhenti. Dia lalu menjentikkan jari, meminta Susan dan Tasya untuk diam. Raut wajah Nania seketika berubah serius ketika dia hendak berbicara. Dia lalu maju 3 langkah ke depan hingga membuat wajahnya berada tak jauh dari depan wajahnya Rea. Aku penasaran sebenarnya apa yang membuatmu bisa begitu tidak menyukaiku. Seingatku di antara kita tidak pernah ada masalah sebelumnya. Kau kenapa, Rea? Cecar Nania dingin. Dia terus menatap lekat manik matanya Rea hingga membuat gadis itu menjadi kikuk. Menjauh dariku, hardik Rea cetus. Dia lalu berniat mendorong tubuh Nania ke belakang.
Dengan sigap Nania mencekal tangan Rea yang ingin mendorongnya kemudian menariknya kuat hingga membuat tubuh mereka hampir bertabrakan. Jujur, Nania sebenarnya merasa kasihan pada Rea. Gadis ini sangat polos sampai tidak menyadari kalau dirinya sedang dimanfaatkan oleh Kristal. Namun sikap keras kepala di diri Rea terkadang membuat Nania habis kesabaran. Padahal dia itu berniat baik ingin mengingatkan Rea kalau Kristal itu sangatlah licik. Kristal adalah jenis manusia yang rela menghalalkan segala macam cara agar keinginannya bisa terpenuhi. Picik sekali, bukan? Lepaskan tanganku, Nania. Geram Rea sambil memukul tangan Nania yang mencekal pergelangan tangannya dengan sangat kuat. Jauhi Kristal, sahut Nania to the point. Dia bukan gadis yang baik. Kau bisa menyesal jika terus berteman dengannya. Apa hakmu memintaku untuk menjauhi Kristal? Hah? Karena aku adalah calon kakak iparmu lah. Apalagi memangnya? Sahut Nania dengan bangga. Cih, sampai kapanpun aku tidak akan sudi menerima dan menganggapmu sebagai kakak iparku, brengsek. Asal kau tahu saja ya, selama aku masih bisa bernafas, aku akan terus berusaha menghancurkan hubunganmu dengan Kak Jovan. Kakakku begitu baik. Dia sangat tidak pantas menjalin hubungan dengan gadis iblis sepertimu. Awas, lepaskan tanganku, aku bilang. Teriak Rea yang akhirnya lepas kendali. Dia lalu mencakar pipi Nania hingga membuat kulit wajahnya yang halus itu terluka dan mengeluarkan darah. Susan dan Tasya memaki kaget melihat pipi Nania yang terluka. Sedangkan Nania, dia hanya diam tak merespon. Namun diamnya Nania membuat Rea merasa ketakutan. Terbukti karena sekarang Rea terlihat panik tanpa berani berontak untuk melepaskan tangannya. Kau tahu Rea, setiap jengkal kulit yang ada di tubuhku adalah aset yang sangat amat berharga. Dan kau baru saja membuatnya lecet. Apa kau tidak takut kalau perbuatanmu ini bisa membuat duniamu menjadi gelap seketika? Tanya Nania dingin. Susan, Tasya, cepat foto luka di pipiku sebanyak mungkin. Aku tidak terima kecantikanku dilukai seperti ini. Cepat. Dengan raut kebingungan, Rea memperhatikan kedua teman Nania yang kini sibuk memotret luka yang ada di wajahnya. Jujur, sikap Nania yang seperti ini membuat bulu kuduk di tubuh Rea berdiri semua. Dia seolah merasa kalau nasibnya akan menjadi sangat sial setelah foto-foto itu beredar. Nania, apa yang ingin kau lakukan, hah? Kenapa kau meminta mereka untuk memotret luka di wajahmu? Apa maksud semua ini? Tanya Rea gelisah. Dia takut Nania akan melaporkan perbuatannya ke kantor polisi. Inilah akibatnya kalau kau berani mencari masalah dengan orang yang salah. Tapi kau tenang saja, Re. Aku tidak akan melaporkanmu ke kantor polisi. Tapi aku akan langsung mengadukan perbuatanmu pada Jovan dan kedua orang tuamu. Kita lihat, setelah itu apa kau masih mampu untuk bersikap angkuh di hadapanku atau tidak? Dasar bodoh. Bukannya berterima kasih sudah kuingatkan, kau malah menyakiti fisikku yang adalah kesayangan pria sejuta umat. Sana pergi, aku mual melihat wajahmu. Jawab Nania kemudian mendorong Rea hingga jatuh terduduk di lantai. Setelah itu Nania bergegas mengeluarkan cermin dari dalam tasnya. Dan sedetik kemudian, terdengar suara jeritanya yang syok melihat luka bekas cakaran sepanjang 5 cm melintang di kulit pipinya yang putih mulus. Ya ampun, bagaimana ini? Aset kebanggaanku lecet. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Nania sambil menatap panik ke arah Susan dan Tasya. Minta Jovan untuk membayarkan uang operasi plastik, Nania. Wajahmu sudah cacat, kau tidak cantik lagi sekarang. Jawab Susan dengan sengaja memanas-manasi Nania agar melakukan operasi plastik. Tujuannya sudah pasti agar Susan bisa ikut operasi juga secara gratis. Hehe. Ya, Susan, idemu kenapa sesat sekali sih?
Kau gila ya meminta Nania melakukan operasi plastik hanya karena luka cakaran seperti itu? Sembur Tasya tak setuju akan ide yang dilontarkan oleh Susan barusan. Hei, kenapa kalian malah bertengkar? Ayo cepat bantu cari solusinya. Teriak Nania jengkel melihat Susan dan Tasya yang malah sibuk berdebat. Kesal karena lukanya diabaikan, Nania akhirnya pergi dari sana. Dia harus segera mendatangi dokter kecantikan yang sudah menjadi langganannya untuk mencari tahu apakah luka di pipinya bisa diobati atau tidak. Awas kau Rea, kalau wajahku sampai tidak mulus lagi, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Mata dibalas mata, yang artinya aku juga akan melukai wajahmu kalau kecantikanku sampai ternoda. Sialan, umpat Nania dalam hati.